Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang realisme Aristoteles yang disusun oleh Dr. Iyad Suryadi, MM. Di sini saya akan membacakan riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagira pada semenanjung Kalkidek di Tracia pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi. Kemudian ayahnya seorang dokter istana raja yang bernama Mashon. Selama hidup Aristoteles diasuh oleh ayahnya langsung sehingga perhatiannya tertumpah ruah akan ilmu-ilmu alam. Kemudian Aristoteles juga ketika umur 18 tahun dikirim ke Akademi Plato dan di sana belajar pada Plato. Kemudian Aristoteles juga mempunyai karya terbesar yaitu filsafat etika, keadaan negara, logika, metafisika, dan lainnya. Dalam ilmu filsafat, Aristoteles dinobatkan sebagai bapak logika. Kemudian Aristoteles juga mempunyai karya sebanyak 36 buah, terbagi dalam 4 bagian yaitu logika, fisika, metafisika, dan etika. Menurut Plato, realitas tertinggi adalah apa yang kita pikirkan dengan akal kita. Sedangkan menurut Aristoteles, realitas tertinggi adalah apa yang kita lihat dengan indera mata kita. Kita lanjut ke ontologi dan metafisika Aristoteles. Buah pemikiran filsafatnya disusun secara sistematis dan dikelompokkan ke dalam 8 bagian. Yang pertama ada logika atau bisa disebut juga dengan jalan pikiran atau proses nalar. Kemudian yang kedua ada filsafat alam atau semesta atau fisika. Kemudian yang ketiga ada psikologi atau jiwa manusia. Yang keempat ada biologi atau hayati. Yang kelima ada metafisika atau melampaui fisik. Yang keenam ada etika atau kebaikan atau bisa disebut juga dengan moral. Yang ketujuh ada politik dan ekonomi. Kemudian yang kedelapan ada retorika dan poetika atau bisa disebut juga dengan bahasa dan kesenian. Bagi Aristoteles, psikologi adalah ilmu tentang jiwa atau bisa disebut juga dengan soul. Jika jiwa menjadi bagian vital dari individu, menggerakkan, mengarahkan perkembangan organisme, dan mengaktualisasikan organisme menjadi eksistensinya yang sekarang. Kemudian dalam hal ini, Aristoteles juga berbeda pandangan dengan gurunya yang memisahkan ide atau yang dalam konsepsi Aristoteles dapat disamakan dengan soul dan materi. Bagi Aristoteles juga, soul dan materi tidak dapat dipisahkan. Materi tidak berarti tanpa soul. Kemudian Aristoteles juga tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya bawaan dan bukan sekedar akal yang masuk dalam kesadarannya oleh pendengaran atau penglihatannya. Namun, justru akal itulah yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lain. Akal dan kesadaran manusia kosong sampai ia mengalami sesuatu. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, pada manusia tidak ada idea bawaan. Aristoteles juga merupakan seorang ahli biologis atau seorang yang sangat empiris percaya pada hal-hal natural dan real. Sekarang kita masuk ke teori pengetahuan. Aristoteles menegaskan bahwa ada 2 cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Dalam metode rasional deduktif,
dari premis dua pernyataan yang benar, kemudian dibuat konklusi yang berupa pernyataan ketiga yang mengandung unsur-unsur dalam kedua premis itu. Nah, inilah silogisme yang merupakan fondasi penting dalam logika, yaitu cabang filsafat yang secara khusus menguji keabsahan secara berpikir. Kemudian, metode empiris deduktif yaitu pengamatan indrawi yang sifatnya partikular dipakai sebagai basis untuk berabstraksi yang menyusun pernyataan yang berlaku secara universal. Kemudian, Aristoteles juga menegaskan bahwa ada dua cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu yang pertama itu ada dengan cara metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Pemikiran Aristoteles merupakan harta karun umat manusia yang berbudaya. Pengaruhnya terasa sampai saat ini. Nah, hal ini juga hal tersebut juga karena kekuatan sintesis dan konsistensi argumentasi filsafatinya dengan cara kerjanya yang berpangkal pada pengamatan dan pengumpulan data. Nah, kemudian pengamatan itu berhasil menggabungkan atau melakukan sintesis metode empiris induktif dan rasional deduktif tersebut. Kemudian Aristoteles juga menempatkan filsafat dalam suatu skema yang utuh untuk mempelajari realitas. Studi tentang logika atau pengetahuan tentang penalaran berperan sebagai alat untuk sampai kepada pengetahuan yang lebih mendalam. Nah, untuk tahap selanjutnya itu diolah dalam teori yang dibawa kepada praktek. Kemudian Aristoteles juga mengawali serta mendorong kelahiran banyak ilmu empiris seperti botani, zoologi, kemudian ada ilmu kedokteran, dan tentu saja ada fisika. Sekarang kita masuk ke etika Aristoteles. Aristoteles menguraikan pemikirannya tentang etika dalam 3 karya. Yang pertama ada Etika Nikomatea, kemudian ada Etika Eudomia, dan ada Etika Magna Marolia. Di poin pertama ada kebahagiaan sebagai tujuan. Manusia sudah memiliki perasaan seiring kebahagiaan yang ada. Tugas etika di sini adalah mengembangkan dan mempertahankan kebahagiaan atau eudaimonia. Filsafat bermaksud praktis bukan teoritis. Kemudian di poin kedua ada kebahagiaan menurut isinya. Hanya pemikiran yang disertai dengan keutamaan dapat membuat manusia menjadi bahagia, dan ini dilakukan dengan jangka waktu yang lama. Kenapa? Supaya manusia itu sungguh-sungguh bahagia. Perlu juga bahwa dia merasa senang dalam menjalankan kebahagiaannya. Manusia juga baru boleh disebut bahagia jika ia dapat menjalankan pemikiran yang disertai keutamaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian kebahagiaan itu juga merupakan keadaan manusia yang bersifat stabil. Lanjut ke poin ketiga itu ada ajaran tentang keutamaan. Aristoteles mengatakan bahwa kita memperoleh keutamaan dengan berlaku baik. Ia mengakui bahwa rasio mempunyai peran terpenting dalam membentuk keutamaan-keutamaan diri. Ada keutamaan moral dan keutamaan intelektual. Kalau keutamaan moral menurut Aristoteles yaitu melukiskan keutamaan moral sebagai satu sikap yang memungkinkan manusia untuk memilih jalan tengah antara dua ekstrim yang berlawanan. Dengan kata lain, jalan tengah harus dipandang subjek bukan dengan objektif. Kemudian keutamaan intelektual mengetahui apa yang harus diputuskan dalam keadaan tertentu. Ia membedakan dengan dua macam keutamaan yang menyempurnakan rasio, yaitu kebijakan teoritis dan kebijakan praktis. Kemudian di poin keempat di poin terakhir ada kehidupan ideal. Aristoteles juga berpendapat bahwa hidup ideal adalah hidup sebagai seorang filsuf. Alasannya kenapa? Karena hanya seorang filsuf
yang dapat mengetahui kebenaran dan kebijaksanaan. Itulah pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.